Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Han, dalam channel Yuli Suwandono. Kali ini kita akan belajar latihan soal AKM SMP ya, khususnya materi numerasi, lanjutan kemarin. Langsung saja, nah di sini ada soal nomor 4. Menjelang akhir tahun, beberapa toko memberikan diskon yang bervariasi. Beberapa diskon yang diberikan oleh toko A, B, C, D, E, dan F itu masing-masing berbeda semua. Bisa kita amati, toko A memberikan diskon 50% ditambah 20%. Diskon yang toko B, diskon 30% tambah 20%, dan seterusnya. Toko D, beli 2 gratis 1. Toko E, semua bayar setengah harga. Toko F, beli 1 gratis 1. Nah, di sini sebelum kita kerjakan soalnya, ini ada 3 pertanyaan, ada 3 soal. Saya mau jelasin sedikit, maksudnya penjelasan tentang ada diskon 2 kali ini maksudnya seperti apa. Jadi ini bisa dibalak-balik ya. Jadi harga awal tinggal dikalikan 50%, nanti tinggal sisanya berapa. Kemudian dari sisa itu dapat diskon lagi 20%. Jadi habis dapat diskon 50%, sisanya berapa, kemudian baru sisanya itu dikalikan 20% lagi, baru nanti sisanya akhir berapa. Jadi bukan artinya ini dapat diskon 70% ya. Jadi beda. Dapat diskon 70% sama dapat diskon 50% plus 20%. Jadi beda ya. Oke, kita langsung saja. Untuk pertanyaan yang pertama, Rudi membeli alat tulis di toko B dengan harga 100.000. Uang yang harus dibayarkan adalah, kita lihat toko B di sini memberikan diskon 30%, kemudian dapat diskon lagi 20%. Nah, cara ngerjakannya gimana? Ini ya, diskon yang pertama dapat 30%. Tinggal kita kalikan 100.000, maka dapat potongan 30.000. Sisa pembayarannya adalah 100.000 dikurangi 30.000, yaitu 70.000. Ini diskon yang pertama. Kemudian dapat diskon lagi nih yang kedua, 20% dari sisanya tadi 70.000, yaitu 14.000 kalau kita kalikan. Sehingga sisa bayar yang terakhir adalah 70.000 dikurangi 14.000. Berarti sisanya adalah 56.000. Berarti yang mana nih? Nah, yang ini ya, 56.000. Sisanya bayar sisa 56.000. Oke, itu untuk soal yang pertama. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Siti akan membeli 3 buku tulis dengan harga 20.000 per buku. Buku tersebut dijual di semua toko dengan harga yang sama. Supaya Siti mendapat harga paling murah, ke toko manakah Siti sebaiknya membeli buku tersebut? Nah, kalau ini kita harus cek satu persatu nih. Karena di sini jawabannya toko A, toko B, toko C, toko D, kita hanya cek aja toko A sampai toko D ya. Oke, kita langsung hitung. Harga 3 buku berarti kan 3 kali 20.000, berarti 60.000. Kita lihat di toko A. Nah, diskon yang pertama 50% dikalikan 60.000 berarti 30.000. Sisa pembayarannya berarti tinggal dikurangi ya, 30.000. Kemudian dapat diskon lagi yang kedua 20% dikalikan 30.000, 6.000. Berarti sisa pembayaran akhir 30.000 dikurangi 6.000 sama dengan 24.000. Ini kalau Siti beli di toko A, berarti dia hanya membayar 24.000, sudah dapat 3 buku gitu ya. Kemudian kalau di toko B, jelas lebih mahal daripada toko A, karena di sini kan kita lihat diskonnya. Ini 50% ditambah 20%. Kalau di toko B 30% ditambah 20%. Berarti kan lebih mahal yang toko B. Potongannya lebih besar yang toko A. Berarti toko B jelas lebih mahal dari toko A. Kemudian kita cek untuk yang toko C. Toko C, diskon yang pertama 40%. Dikalikan 60.000 jadi 24.000. Sisa pembayarannya berarti 60 dikurangi 24, yaitu 36.000. Kemudian diskon yang kedua
10% dikalikan sisanya tadi ya, 36.000 yaitu 3.600. Berarti sisa pembayarannya 36.000 dikurangi 3.600 sama dengan 32.400. Nah, kemudian kita cek lagi untuk toko D. Toko D kan ini artinya beli 2 gratis 1. Karena Siti menginginkan 3 buku, berarti cukup beli 2 saja dapat 1, berarti dapat 3. Jadi di sini beli 2 gratis 1 artinya hanya bayar 2 untuk beli 3 buku. Jadi bayar 2 kali 20.000 sama dengan 40.000. Mana nih yang lebih murah? Nah, yang paling murah adalah toko A, gitu ya. Jadi jawabannya di sini ke toko A yang paling murah. Hanya berapa tadi? 24.000. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Mira membeli 2 box pena dengan harga 100.000 per box di sebuah toko. Setelah membayar 120.000 dan mendapat pengembalian 12.000, di toko manakah Mira membeli pena? Nah, ini harus kita cek lagi ya. Toko A, B, C, dan D. Di manakah Mira membeli agar dia membayar ini? Oke. Jadi simulasinya gini, Mira itu kan beli 2 box pena, satu boxnya harganya 100.000, berarti Mira harusnya kan mengeluarkan 200.000. Nah, ternyata Mira membayar 120.000, itu masih dapat pengembalian 12.000, berarti Mira hanya membayar total berapa? 108.000. Oke, kita cari di toko mana yang Mira nanti bayarnya hanya 108.000. Oke, kita cek ya. Toko A, diskon yang pertama 50% dikalikan harga awalnya 200.000, berarti 100.000. Sisa pembayarannya pasti 100.000 ya, tinggal dikurangi. Kemudian dapat diskon lagi yang kedua 20% dikalikan 100.000 yaitu 20.000. Berarti sisa pembayaran Mira yang terakhir berarti 100.000 dikurangi 20.000, 80.000. Nah, berarti harusnya tadi kan Mira bayarnya 108. Tapi di sini di toko A Mira hanya bayar 80.000, berarti Mira tidak beli di toko A. Oke, sekarang kita cek di toko B. Apakah Mira beli di toko B? Di toko B, diskon yang pertama 30%, kita kalikan harga awal 200.000. Berarti totalnya 60.000. Sisa pembayarannya berarti 200 dikurangi 60, yaitu 140.000. Kemudian dapat diskon lagi yang kedua, 20% dari 140.000, berarti dapat potongan 28.000. Sehingga sisa pembayaran akhirnya yaitu 140 dikurangi 28, yaitu 112.000. Berarti belum, bukan ya? Mira kan harusnya bayar 108.000 tok. Di sini di toko B Mira harus bayar 112.000. Berarti bukan di toko B. Kita cek apakah Mira beli di toko C. Di toko C diskon yang pertama 40% dikalikan 200.000, 80.000. Sisa pembayarannya berarti 200.000 dikurangi 80.000. Berarti 120.000. Dapat diskon lagi yang kedua 10% dikalikan 120.000, berarti 12.000. Nah, sisa pembayaran akhirnya berapa? 120.000 kurangi 12.000, yaitu 108.000. Nah, ketemu nih, Mira belinya di toko apa? Toko C, karena dia cuma bayar 108.000. Oke, berarti Mira belinya di toko C, ketahuan ya. Nah, berarti jawabannya untuk pertanyaan yang ketiga, Mira belinya di toko C. Oke, semoga paham ya adik-adik semua ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.